Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah, itu baru ada yang masuk ya. Hari ini dilihat dulu ya kehadirannya, ada Afni hadir ya? Mbak Afni hadir? Hadir Ibu. Ya, Vina hadir ya? Hadir Bu. Aslika hadir? Hadir Ibu, maaf telat Bu. Ya, nggak apa-apa, telat sedikit doang. Oke, jadi hari ini kita belajar tema 1, indahnya kebersamaan, tema 1, keberagaman budaya bangsaku. Yuk kita mulai. Materi pertama itu ada segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan itu apa sih? Segi banyak itu adalah bangun yang punya sisi dan sudut yang sama panjang dan sama besar. Kebalikannya, segi banyak tidak beraturan itu adalah bangun yang tidak memiliki sisi dan sisi yang tidak sama panjang serta sudut itu tidak sama besar. Itu pengertian dari segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Selanjutnya, cirinya ada apa aja sih? Nah, segi banyak beraturan itu sisinya itu sama panjang, sudut-sudutnya sama besar, bentuknya itu cembung atau agak melengkung keluar ya. Yang segi banyak tidak beraturan itu kebalikannya lagi, yaitu sisinya tidak sama panjang, sudutnya tidak sama besar, dan bentuknya bisa cembung, bisa cekung. Apa aja sih nih bangun segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan? Contoh-contohnya apa aja? Coba kita lihat ya. Kita lihat sama-sama. Nah, ini adalah contoh bangun segi banyak tidak beraturan dan segi banyak beraturan. Nah, yang segi banyak beraturan ini, yang tidak beraturan ini ada persegi panjang, ada segitiga sama kaki, ada jajar genjang, dan trapesium. Ini contoh bangun segi banyak tidak beraturan. Nah, segi banyak beraturan tuh ada apa aja sih? Nih, contohnya ada segi 4 atau persegi, ada segi 3 sama sisi, ada segi 5 beraturan, dan segi 6 beraturan. Berikut adalah contoh-contoh bangun segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Sampai sini ada yang mau ditanya tentang segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan? Ada yang mau nanya, Nak? Kalau nggak ada, Ibu lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, kita baca cerita dulu nih. Tari Kipas Pakarena. Ibu baca sedikit ya. Ibu baca sedikit. Tari Kipas Pakarena itu adalah merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Nah, kisahnya berawal dari pepesan antara penghuni Botinglangi atau negeri Kayangan dan penghuni Lino pada zaman dahulu. Konon, sebelum berpisah, penghuni Botinglangi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup, seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian makna gerakan tari kipas
Pakarena, seperti gerakan berputar searah jarum jam. Nah, melambangkan siklus kehidupan. Jadi, gerakan berputar searah jarum jam ini melambangkan siklus kehidupan manusia. Gerak naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Nah, tadi Ibu sudah baca nih tari Kipas Pakarena. Nah, Ibu minta nih kalian coba dilihat dulu, dibaca dalam hati, mana sih gagasan pendukung dan gagasan pokoknya. Nah, kalau buat yang belum tahu, gagasan pokok itu apa? Bentar ya, gagasan pokok itu gagasan utama dari setiap paragraf. Kan ini paragrafnya ada 3 ya. Paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Nah, dicari nih gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Gagasan pokok dan gagasan pendukung apa aja sih? Dibaca dulu ya sebentar ya. Secara cepat dalam hati. Kasih waktu 2 menit cukup ya? 2 menit. Kasih waktu 2 menit cukup ya dibaca. Nanti Ibu tanya paragraf 1-nya gagasan pokok apa, paragraf 2-nya gagasan pokok apa, paragraf 3-nya gagasan pokok apa. Ya. Ibu, aku izin kamar mandi sebentar ya, Bu. Ya, boleh. Gak apa-apa, matiin videonya dulu. Ya, terima kasih. Udah 1 menit lagi. Jadi, Ibu sambil jelasin ya, sambil baca sambil jelasin. Gagasan pokok itu apa, gagasan pendukung itu apa. Nah, jadi gagasan pokok itu atau ide pokok adalah jadi gagasan pokok itu adalah gambaran seluruh dari suatu paragraf. Selain disebut ide pokok, gagasan pokok juga sering disebut dengan gagasan utama. Tadi udah bilang ya, gagasan utama. Nah, kalau gagasan pendukung apa nih? Gagasan pendukung itu adalah ide yang mendukung gagasan pokok, berupa kalimat-kalimat penjelas yang bersifat lebih khusus. Nah, itu adalah pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang Ibu tanya, yang bisa jawab siapa aja? Gagasan pokok dari paragraf 1 kira-kira yang mana ya? Gagasan pokok dari paragraf 1 kira-kira yang mana ya? Ada yang bisa jawab? Asmi atau Vina? Pasti masih gagasan pokok dari paragraf 1. Saya boleh menjawab nggak, Bu? Boleh, boleh dong. Saya mau coba ya, Bu. Ya. Gagasan pokoknya itu tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Sedangkan gagasan apa namanya tadi, Bu? Pendukung tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Ya, benar. Makasih Asika atas jawabannya. Iya, Bu, sama-sama. Ya, benar tadi contoh dari jawaban dari Asika. Jadi, gagasan pokok dari paragraf 1 tadi itu tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa atau Sulawesi Selatan.
Nah, gagasan pendukungnya yaitu setelahnya. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Tuh, ada yang mau jawab? Paragraf kedua apa? Atau paragraf 3, gagasan pokok aja boleh, gagasan pendukung aja boleh. Ada yang mau jawab? Kalau nggak ada nggak apa, Ibu yang jawab ya. Ibu yang jelasin nih, paragraf 2. Gagasan pokok yaitu dari kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting, Langi, sampai titik ini, sampai pada zaman dahulu. Nah, gagasan pendukungnya apa sih? Nah, konon sebelum berpisah, penghuni Boting sampai dengan berburu, itu adalah gagasan pendukungnya. Nah, yang paragraf ketiga itu apa sih? Gagasan pokoknya dari cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tarian ini sampai dengan ini siklus hidup manusia. Jadi selebihnya itu adalah gagasan pendukung atau pelengkap atau penjelasannya dari gagasan pokok. Itu tadi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, ada yang mau bertanya sampai sini? Tidak ada, Bu. Nggak ada ya. Oke, kita lanjut ya. Itu tadi kita bahasan pokoknya tentang bahasa Indonesia ya. Mantap pelajarannya. Selanjutnya kita belajar tentang kesatuan dan persatuan, yaitu pelajaran PPKN. Nah, nih, Ibu mau tanya nih, kan kita itu hidup berbeda-beda ya di Indonesia ya. Perbedaan ada di mana aja, termasuk keluarga, sekolah, masyarakat. Nah, itu bakalan indah jika dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan. Apa sih sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? Nah, untuk menjawabnya, mari kita lakukan kegiatan berikut nih. Itu nggak ada sapu lidi, kita berandai-andai aja ya. Jadi kan sapu lidi itu banyak kayak lidinya, nggak satu batang lidi gitu. Sapu lidi banyak lidinya, sapunya. Nah, kalau kita ambil, cabut nih sebatang lidinya dari sapu tersebut digunakan untuk menyapu dan bandingkan hasil dari kita nyapu pakai sapu lidi ketimbang pakai sebatang lidi. Bisa nggak tuh kira-kira kita nyapu pakai sebatang lidi? Susah, Bu. Sebatang lidi susah ya? Iya, susah. Kalau sebatang doang, Bu. Ya, harusnya pakai sapu lidi, banyak lidinya. Nggak hanya sebatang lidi ya. Benar tidak? Jadi akan lebih mudah kalau sapu lidi daripada sebatang lidi. Oke. Nah, ini lidi tuh. Sebentar. Ini lidi ya. Jadi kalau kita ambil sebatangnya aja nih, sebatang lidinya, kan nggak mungkin ya. Jadi pada umumnya sapu lidi itu kan buat menyapu. Bisa nggak sih digunakan untuk menyapu sebatang lidi saja? Tentu saja tidak. Lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa puluh atau ratusan lidi yang diikat cukup erat menjadi satu. Nah, dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan, akan tercipta kekuatan yang besar. Jadi sangkut pautnya apa sih lidi sama satu persatuan? Jadi gini, persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan.
Dengan demikian, kesatuan yang tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum. Begitu. Jadi, nggak bisa tuh persatuan dan kesatuan hanya ada satu orang di dalamnya. Tapi di dalamnya itu banyak kelompok lain, banyak ras, suku, agama lain. Gak hanya satu. Karena kalau hanya satu itu akan sulit jalannya. Nanti lebih baik, lebih bagus lagi kalau banyak satu persatuan itu terdiri dari banyaknya kelompok, adanya perbedaan dari keluarga, dari teman, dari tetangga kita, itu artinya satu persatuan. Gitu ya. Tadi Ibu ambil contoh dari Sapolidi. Gitu. Nah, di penghujung akhir pelajaran nih, tadi kita review dulu sedikit ya. Kita tadi belajar apa aja sih? Ada yang tahu nggak tadi kita belajar apa aja? Tadi kita belajar apa? Gagasan utama dan gagasan pendukung, Bu. Ya, gagasan utama dan gagasan pendukung itu tadi bahasa Indonesia ya. Terus kita belajar apa tadi? MTK, matematikanya? Segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, terus tadi PPKN-nya tentang apa? Persatuan dan kesatuan, Bu. Ya, benar. Tentang kesatuan dan persatuan. Oke, itu tadi. Ada yang mau ditanya tidak? Ada yang mau ditanya tidak? Tuh, kalau nggak ada, kita tutup ya. Pelajaran hari ini kita tutup bersama-sama. Terima kasih untuk anak-anak yang telah join Zoom dan mendengarkan pelajaran selama 15 menit tadi, kurang lebih 15 menit. Terima kasih. Kita ucapkan sama-sama, ucapkan hamdalah sama-sama ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Boleh live ya. Sebentar ya. Iya, Bu. Terima kasih kembali, Bu.